Di saat ada kejadian yang memicu pertengkaran nih, kita berantem, kejadian lagi. Pasti kayak gitu. Nggak bisa kontrol diri lagi gitu. Ya maksudnya gitu. lagi sakit-sakit gitu ya udah tetap harus kerja, harus cari uang gitu. Yang sakit di fisik apa di sini nih, saya mau Dalam. tanya. Oh. Nih, Pasti perlu waktu nyembuhinnya sih, Pak. iya sih, betul. It was night today when you entered the space of me. Fragrantly sedated, stuck in your gravity. Selamat siang Rima. Siang, Pak. Hari ini kita kedatangan tamu eksklusif nih, jauh-jauh ke studio kita di podcast Oh Begitu. Mbak Rima, saya panggilnya Rima aja ya. Iya. Nah, Rim, apa sih yang membuat Rima datang ke sini nih? Mau bercerita apa sih sebetulnya? Rima lebih pengen cerita tentang pengalaman hidup sih, Pak. Hidupnya punya pengalaman seru kayak nih. Oh, mungkin bukan seru lagi ya. Soalnya banyak banget sih yang Rima lewatin Oh gitu. sampai sekarang. Aduh, dulu tapi masih dari sekolah, zaman sekolah sih baik-baik aja kan, Mbak? Maksudnya Baik-baik pengalaman hidup aja. itu nggak ada masalah kan? Gitu. Pengalaman hidup tentang apa nih yang dimaksud nih? Ya, pengalaman tentang pelajaran hidup sih lebih banyak. Pelajaran hidup. Jadi setiap ada momen kejadian itu selalu dapat pelajarannya. Gitu, Pak. Oh, ya gitu ya. Jadi memang ya memang hidup ini kan penuh lika-liku ya. Betul. Banyak. Tapi kan dari belajar itu pengalaman bisa didapat sih gitu ya, memperbaiki atau kita jadi lebih baik lagi nanti di kemudian hari. Iya. Apa sih Mbak Rima yang buat Mbak Rima jadi setegar ini sampai sekarang tuh apa? Sebenarnya lebih ke kalau sekarang ini yang bikin Rima kuat ya dari anak-anak sih. Anak ya? Iya. Jadi yang bikin Rima terus bisa bertahan sampai detik ini karena Rima yang bikin semangat Rima tuh anak-anak Rima. Gitu. Iya. Ini kisah single parent begini. Iya. Iya betul, Rima single parent. Iya. Memang menikah pertama kali usia berapa, Rim? Rima usia 22 udah menikah. 22 udah 22 menikah. tahun, betul. Berarti dulu nggak sempet kuliah dong ya? Apa sempet kuliah? Dulu belum sempat kuliah, kuliahnya telat. Kuliahnya Sekarang telat. kuliah juga. Oh sekarang nih posisi lagi kuliah? Iya lagi kuliah. Oh nggak. Lagi mau skripsi. Wih, selamat ya Mbak Rima ya. Terbilang telat sih kuliah. Iya nggak apa-apa. Kuliah itu nggak ada yang telat, Rim. Jadi masing-masing kan punya tujuan motivasi hidup masing-masing ya. Rima ngambil jurusan apa? Hukum. Hukum. Apa yang membuat tertarik di hukum? Jadi waktu 2015 Rima kerja di bidang hukum juga. Terus di situ mulai tertarik juga dengan pekerjaannya Rima jalanin sampai sekarang. Sampai sekarang? Di divisi legal. Divisi legal. Memang nanti kalau udah kuliah selesai hukum pengen kerja di lawyer atau apa gitu? Punya cita-cita pengen jadi notaris. Cita-cita nih. Cita-citanya notaris. Cuma sekarang skripsi aja belum selesai. Saya kira mau jadi aspirnya Hotman Paris loh ini. Kayaknya kalau model kayak gini jadi aspirnya Hotman Paris ini langsung masuk ini kayaknya. Iya. Pengennya sih jadi notaris. Oh, gitu. Amin. Notaris. Ada juga tuh satu lagi tuh pejabat pembuat akte tanah ya? Iya, PPAT. PPAT ya. Oh. Itu bedanya apa sih Mbak Rima sama notaris tuh? Sama aja sih sebenarnya PPAT dan notaris itu kan satu kesatuan. Cuman kalau PPAT itu lebih ke pertanahan, ngurus-ngurus surat. Tanah ya.
tanah yang sekarang kan udah banyak di ini nih, diselewengkan sertifikatnya. Nah, itu sih banyak. Banyak lah ya. Iya. Rim, apa yang membuat motivasi Rima untuk nikah di usia 22 tahun? Nggak ada motivasi sih. Iya. Jadi karena udah dilamar aja. Udah dilamar. Punya pasangan cocok dilamar udah. Oh gitu. Iya. Ya, ya begitulah. Emang kisah apa sih Mbak Rima yang kira-kira Mbak Rima mau ceritain nih tentang ya mau pernikahan Rima yang mungkin kandas di tengah jalan lah atau apa gitu. Iya. Apa sih yang Rima mau ceritain nih? Jadi awal nikah ya maksudnya bukan pernikahan, jadi ketemu pasangan nih yang karakternya kenapa kandas karena kasar. Oh Terus, gitu. Ya. KDRT berarti? Ada KDRT-nya. Waduh. Cuman udah coba dipertahanin juga nggak merubah keadaan. Apa itu yang buat Rima jadi? Faktor utamanya. Oh iya, apa itu yang buat Rima jadi sekolah hukum gitu gara-gara KDRT apa enggak? Enggak juga. Iya, kan kekerasan sekarang udah ada undang-undangnya Rim kan. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dituntut loh sampai ke pengadilan walaupun suami istri ya gitu. Iya sih kalau suami main kasar gitu ya cukup ngeri juga sih. Jadi itu pun nggak yang langsung sekali dua kali KDRT Rima langsung mau pisah, enggak. Jadi ngasih kesempatan juga nih untuk berubah kan, karena kan pasti ada permohonan minta maaf, janji mau berubah kayak gitu-gitu pasti ada. Gitu. Dan saya yang masih mau memaafkan, masih mau ngasih kesempatan lagi gitu untuk dia memperbaiki. Oke, perbaiki. Jadi nggak langsung 1-2 kejadian saya langsung ngambil keputusan gitu, enggak. Jadi masih ngasih dia kesempatan dulu, ayo baik-baik perbaikin lagi dari awal lagi, benerin lagi gitu. Tapi ternyata berjalannya nggak lama Pak, 1-3 bulan paling lama. Di saat ada kejadian yang memicu pertengkaran nih, kita berantem, kejadian lagi. Pasti kayak gitu. Nggak bisa kontrol diri lagi gitu. 3 kali atau berapa kali itu saya simpan sendiri. Gitu. Jadi nggak langsung cerita ke orang tua, ngadu-ngadu gitu, enggak. Saya anti yang ngadu-ngadu. Iya sih memang kan kebanyakan keluarga itu nggak mau melibatkan orang tua sih di situ ya untuk masalah keluarga. Namanya masalah keluarga pengennya jalanin sendiri. Iya. Tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu kan Rima mungkin nggak kuat juga kan. Iya. Jadi disakitin fisik ya. Pada saat itu ya baik buruknya suami itu cukup saya yang tahu. Nggak ada keluarga atau siapapun yang tahu gitu. Tapi di saat kesempatan berkali-kali ini kayaknya emang nggak bisa dirubah gitu. Berkali-kali itu udah berapa kali Rim? Lebih dari 10, 5 kali udah nggak inget lagi. Yang mungkin bukan berkali-kali, yang udah Rima rasa cukup gitu. Oh udah cukup lah ya. Iya, ya akhirnya beraniin diri speak up, ngobrol ke orang tua, sampein, terus orang tua juga nggak banyak ikut campur, itu semua aku yang jalanin, aku yang ngerasain tertekannya gimana, ngebatinnya gimana. Jadi mereka nggak ada yang ya udah terserah kamu gitu. Mungkin ada yang coba untuk pertahanin dan kasih advice untuk ya coba pertahanin dulu, baik-baik dulu gitu. Cuman kayaknya ngerasain sendiri, jadi ya udah cukup itu, cukup gitu. Gitu. Ya sedih sih kalau melihat istri dipukulin ya. Memang sampai segimana sih Rim? Sampai kamu maksudnya ke KDRT? Sebenarnya bukan masalah sampai segimananya Pak, karena menurut saya batasan itu KDRT itu udah bukan. Iya sih. Udah bukan jadi bagian dalam rumah tangga. Kalau menurut saya ya. Iya. Ada cara untuk mendidik, maksudnya nggak harus dengan kekerasan. Iya betul. Gitu.
Dan di saat saya nggak bisa menerima berkali-kali untuk di dalam kekerasan Iya. gitu. Kalau boleh tahu nih yang bikin berantem sama dulu itu apa sih bisa sampai berantem sampai kayak gitu? Pasti banyak faktor. Oh, maksudnya karena memang faktor Ada cemburu atau faktor apa? keuangan ada, Oh, gitu. faktor ekonomi ya masalahnya, terus faktor di apa tabiat ya, kebiasaan buruk itu ada juga, terus faktor orang ketiga juga sempat ada, jadi komplit. Jadi di saat orang ketiga juga itu saya ketahuannya nggak sengaja sih, dan itu ketahuannya pas di hari anniversary. Hah? Iya, Ulang tahun pernikahan ceritanya ulang tahun nih. pernikahan, terus pagi-pagi bangun tidur ngelihat message-nya, Heeh. kan saya tahu Oh, gitu. password dan lain-lain, Iyalah. saya baca. Udah biasa sekarang istri tahu password suami. Terus ketahuan ya udah, tapi saya orang yang nggak bisa marah, jadi kalau marah pun nggak bisa yang bagaimana ya, cuman diem nangis gitu. Cuman saya rasa cukup itu doang, kayaknya cukup deh nih gitu. Jadi nggak bisa lagi. Aduh, berat ya Rin ya. Soalnya kalau KDRT itu bisa terjadi ke istri, itu juga bisa ke anak loh. Pertumbuhan Iya, anak juga nanti bisa jadi down juga gara-gara hal kayak gitu. Betul. Bahaya banget itu buat keluarga. Iya, memang kehidupan rumah tangga warna-warni sih ya. Pasti banyak faktor. Nah terus dulu Rima pas pada saat kayak gitu nyari pelampiasan gak sih di luar sana gitu? Maksudnya Nggak ada. dengan gue pengen refreshing aja deh, jalan-jalan terus deh, makan aja terus apa yang gue mau gitu, enggak? Lampiasinnya biasanya Rima sendiri. Sendiri. Iya. Kamu kok jadi tekanan batin nanti Enggak tekanan lama-lama? batin, cuman Rima memang karakternya yang memang cuma pengen sendiri dan nggak mau banyak. Kalau ceritain ke orang, belum tentu dia ngasih advice yang tepat yang saya Iya. butuhin gitu. Iya, Jadi bisa malah menambah keruh iya, pikiran ya, betul. keruh pikiran, keruh hati. Jadi malah Iya. nggak bisa tenang. Jadi saya lebih milih untuk sendiri, diem, tenang gitu. Tapi waktu itu Rima posisi udah kerja juga atau masih di rumah? Nikah. Punya anak, Rima nggak kerja, Waktunya Rima nggak kerja, di rumah aja. Ngurus keluarga lah ya. ngurus keluarga. Gitu. Oh, ya berat sih. Ya itu salah satu perjalanan. Iya. Ya memang saya tidak pungkiri ya KDRT itu ada sih di dalam rumah tangga itu pasti ada lah yang kayak gitu. Walaupun kebanyakan kan faktornya dari si korban ini takut melapor atau mungkin bukan nggak berani ya, artinya dia nggak ingin, ya udahlah gitu loh. Mungkin suami saya emang begini, dia nggak pengen berubah gitu kan, takutnya kayak gitu. Nah malahan ya akhirnya jadi begini sampai sekarang gitu sih. Takutnya kebanyakan si faktornya dari si, karena mungkin istri sayang ya sama suaminya, jadinya ya udahlah kasih kesempatan lagi, akhirnya ya tapi ketemu titik nadir di mana ya sudahlah, udah cukup sampai di sini gitu ya. Akhirnya ya sudah. Terus juga berarti itu apa namanya ya, perceraian gitu, sidang Iya, gitu. Oh sidang. gitu. Lama nggak sih Mbak? Saya nggak pernah punya pengalaman itu, serius. Saya mau tanya sih. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, itu juga Rima yang ngurus sendiri. Nah, itu. Karena ini buat teman-teman tahu ya, ngurus sidang perceraian itu nggak mudah dan butuh biaya gede. Berapa biaya Rim Nggak waktu itu? gede sih kalau waktu itu. Masa sih Rim? Maksudnya Rima masih sanggup lah. Oh iya, maksudnya adalah biayanya yang dikeluarkan. Nah, Tapi nggak gede. Iya, artinya itu dikeluarkan dari pihak perempuan ya. Maksudnya karena perempuannya tuh terus belum lagi makan waktu di sidangnya, belum lagi nanti panggil saksi. Betul. Ya kan gitu. Wah itu ribet banget itu. Makan pikiran, Makan itu pikiran kerja juga gitu. nggak ini. Iya. nggak fokus. Tapi
semenjak pas proses perceraian itu memang udah pisah sama suami atau Udah. gimana? Kamu kembali ke orang tua lagi? Kembali ke orang tua lagi. Oh, Rim tolong deketin mic-nya Rim biar suaranya Oke. ini. Takutnya suaranya udah mulai redup. Oh iya siap. Ya. Terus berarti pas kamu punya anak, kamu nggak kerja lah ya, arti jadi ibu rumah tangga. Pas kembali lagi ke mana ke rumah ke orang tua, kamu pengen ngebiayain anak kamu lah di situ. Iya, Pasti kamu punya motivasi untuk bekerja dong. betul. Langsung kerja. Langsung- Langsung cari kerja. Langsung cari kerja, nggak peduli apapun. Gak peduli. Ya Oh, maksudnya gitu. lagi sakit-sakit gitu ya udah tetap harus kerja, harus cari uang gitu. Yang sakit di fisik apa di sini nih saya mau Dalam. nanya. Oh. Nih, Pasti perlu waktu nyembuhinnya sih, Pak. iya sih, Iya, bener. betul. Ya dua sisi malah sakitnya luar dalam kalau udah kayak gitu. Dalam. Duh kasihan ya. Jadi memang. Terus Rima cari kerja di mana Rim? Waktu itu Rim. Aduh, Rima pindah-pindah, pernah jadi SPG juga. Terus terakhir SPG selesai, Rima masuk kantor notaris, kerja di kantor notaris, gitu. Tahun 2015. 2015 kerja di kantor notaris 2015. Oh udah cukup lama ya. Iya. Di situ baru terpicu Rima untuk ngambil sekolah hukum Kuliah. lagi. Iya, 2017-nya Rima baru 2000. kuliah, daftar kuliah. Tapi udah mau skripsi, boleh tahu nggak saya? Sekarang skripsi baru skripsi. IPK-nya berapa? Iseng banget sih saya nanyain IPK begini. Kayak dosen bukan apa Perlu bukan? Rima sebutin nih. Gini Rim,